Oke, saya menemukan artikel menarik yang ditulis bulan Januari 2022, Januari tahun ini sih. Kemenkominfo izinkan perusahaan bangun 5G secara mandiri. Ini jadi menarik nih. Perusahaan maksudnya bukan operator telekomunikasi ya, jadi perusahaan swasta, mungkin juga kabupaten kota, barangkali juga kampus yang gede-gede ya. Bisa jadi ini kalimatnya mikro, saya gedein ya biar lebih enak ngebacanya. Mikro operator 5G adalah jaringan 5G yang dibangun secara mandiri oleh perusahaan untuk menggunakan internal di wilayah perusahaan tersebut. Oke, yang nulis Mas Leo Dwi Jatmiko dari bisnis.com. Nah, ini kita coba baca-baca. Jadi Kemenkominfo memperbolehkan mikro operator 5G beroperasi di Indonesia selama kondisi darurat. Oke. Ini Dirjen SDPPI Kemenkoe Pak Ismail berpendapat mikrooperator seperti operator jaringan bergerak secara virtual tertentu bangun 5G sendiri. Jadi ini perusahaan nih. Jaringan digelar termasuk dalam kategori terima kasih khusus digunakan untuk kebutuhan perusahaan saja. Oke. Nah ini bukan untuk komersial tapi digunakan sendiri. Ini eksplisit, secara eksplisit ditulis. Sebagai contoh kerjasama Telkomsel dengan Freeport. Nah, perlu nggak kita kerjasama itu cerita lain sih sebenarnya. Kalau kerjasama sama Telkomsel jadi operator komersial lah ya. Bisa nggak kita dapetin peralatannya mereka, peralatan untuk bikin 5G sendiri? Terus bagaimana kondisi di internasional untuk bikin 5G sendiri tadi? Saya mulai baca-baca, saya ketemu beberapa ini sih sebenarnya, ketemu beberapa hal. Oke, ini salah satu yang menarik. Kalau nggak ini dulu lah. Nih, saya nemuin di netmanias.com. Istilahnya bukan micro operator, tapi istilah yang dipakai sama di dunia itu adalah private 5G. Oke. Frekuensi ada beberapa yang dipakai, ada yang 2,575 sampai 2,6, di Amerika 3,5 sampai 3,7, di Prancis 3,8 sampai 4, di UK 3,8 sampai 4, Jerman 3,7 sampai 3, ini dia pakai di 24 giga. Swedia 3,7 3,8, Finland 2,3 sampai sama 24, Korea 4,7 4,8, Jepang 4,6 4,9, Taiwan 4,8 4,9. Nih. Jadi ini ada beberapa negara di dunia yang sudah mengizinkan beroperasinya private 5G. Jadi perusahaan-perusahaan mungkin juga kabupaten kota, kampus bisa bikin 5G sendiri sih. Cuman frekuensinya beda-beda. Tapi umumnya di sekitaran mungkin yang paling besar 3,5 3,7 ya. Di atas itu nih. Ini 3,8, ini 3,7. Jepang sama di Asia kebanyakan 3,4 sekian. Dan ada beberapa negara lagi yang sedang siap-siap. Ini ada Netherlands, Belgia, Norway, Poland, Kroasia, Brazil, Australia dan sebagainya. Ini yang besar Brazil nih. Oke. Indonesia enggak, tapi Malaysia iya. Cuman enggak kelihatan nih. Sorry, saya gedein. Malaysia di frekuensi berapa tuh? Warnanya kuning soalnya. 24,6. Australia 20-an, Brazil 3, oke, saya cenderung ke arah 3, sih sebenarnya. Soalnya handphonenya lebih gampang dapatnya. Oke. Jadi kira-kira kita bisa lihat dari pernyataan yang dilakukan oleh Pak Ismail, sebenarnya dunia sudah melakukan itu, dan ini private ya, private 5G, bukan commercial, bukan public 5G, ini private 5G dimungkinkan. Nah, terus kalau kita lihat lebih lanjut, ini saya lihat di Ericsson misalnya, mereka cenderung tampaknya ada kecenderungan untuk bikin indoor, kalau mau gampang ceritanya. Jadi private 5G-nya terutama untuk keperluan indoor. Kalau di daerah yang ada operator 5G yang lain atau 4G yang lain, jadi lebih ke arah indoor.
Kemudian untuk apakah ini? Kalau kita baca ini di white paper dari Ericsson ya, saya gedein, lebih banyak ke arah indoor. Nah, untuk apakah itu? Ini ada beberapa nih, ada Massive Mobile MTC, ada Enhanced Mobile Broadband. Ini yang paling menarik sebenarnya, Enhanced Mobile Broadband dan Critical IoT. Kita sebagai manusia kemungkinan akan lebih tertarik sama yang Enhanced Mobile Broadband. Di sini ada entertainment, home, mobile wireless. Ini kayak apa yang kita lakukan selama ini, ada VR, ada AR, ada broadcast, ada video 4K, 8K, ada non-SIM device. Jadi ini ada enhanced mobile. Ini seperti yang kita lakukan sendiri, yang biasa kita lakukan sekarang, cuman di indoor, udah gitu free. Bukan untuk komersial. Oke. Kalau mau IoT juga bisa buat robot di pabrik, bisa traffic safety, training, remote surgery dan sebagainya. Ada juga untuk logistik, smart agriculture, smart meter, ini smart city lah kira-kira. Oke, jadi ada yang masif IoT, lebih ke arah smart city dan teman-temannya. Ada yang critical buat safety terutama. Ada yang kita pakai. Jadi kalau saya ngelihatnya kayaknya ini jadi menarik banget nih, terutama enhanced mobile broadband-nya. Oke, bayangkan kita punya 5G di rumah-rumah, bukan rumah, ada ekstrim ya kali. Lebih di perusahaan-perusahaan di kabupaten kota, mereka bisa bikin 5G untuk private network untuk rakyatnya, ditaruh di kantor-kantor pemerintahan, kelurahan, bahkan mungkin di taman-taman kota ya. Untuk keperluan apa? Hal-hal seperti ini. Tapi karena dia private network buat indoor terutama, nggak terlalu buat outdoor, peralatannya lebih murah sih sebenarnya kalau buat indoor. Oke, jadi itu poinnya. Terus kalau kita lihat ke 5G juga dari network arsitekturnya juga kayaknya lebih, ini saya masuk ke netmanias.com, arsitektur lebih menarik daripada 4G sih sebenarnya. Kalau 4G itu lebih dedicated equipment, dedicated access, semuanya dedicated. Kalau 5G semuanya distributed dan semuanya cloud basis sebenarnya. Jadi lebih murah buat deploy, buat mengembangkannya lebih murah. Dan salah satu yang menarik dari 5G ini, sebetulnya ada beberapa yang menarik. Udah mulai baca-baca, saya akhirnya kepaksa. Ini ada makhluk ini sih sebenarnya, LAA. Ini License Assisted Access. Kalau di Eropa namanya LTE-U. Ini adalah kita pakai 5G di band Wi-Fi. Di frekuensinya Wi-Fi yang kita pakai, dia pakai 5G. Jadi peralatan 5G-nya bisa turun ke Wi-Fi dan kita pakai handphone 5G-nya di Wi-Fi. Konsekuensinya 5G di Wi-Fi, konsekuensinya adalah nggak usah pakai lisensi sih sebenarnya. Jadi ini dimungkinkan sebenarnya 5G pakai unlicensed band itu dimungkinkan. Oke. Ini dia number variant of LTE operation in licensed band. Namanya LTE unlicensed, tapi itu yang 4G ya LTE, dan itu diadopsi oleh 5G. Akibatnya 5G-nya jadi bisa private network, tidak pakai lisensi sih sebenarnya. Jadi ini jadi menarik sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada teknologinya sih sebenarnya. Nah, saya masih belum dapat banget alatnya seperti apa, cuman saya lagi mulai ngobrol sama beberapa vendor. Kayaknya kita butuhkan adalah indoor 5G GNB, kira-kira itu sih. Oke, cari indoor 5G GNB. Wah, ini jarang yang kasih lihat barangnya nih. Susah dapatnya kalau ini. Ini masih ini antenanya nih kayaknya. Tapi nah ini kira-kira kayak gini lah. Oke. Jadi barang-barangnya kayak gini, tapi nanti dipakainya buat indoor. Kalau itu bisa outdoor juga sih. Ih, lemot banget ya. Kira-kira small cell station. Small cell station. Kira-kira. Oke. Ini dia makhluk-makhluknya kira-kira seperti ini. Kalau ini masih outdoor nih. Ini outdoor ya. Kita indoor buat dalam ruangan. Ini Airspan juga punya nih kayaknya.
Cuman S1 nggak punya di frekuensi 3,5. Mereka kayaknya diarahkan buat Amerika. Jadi lebih 3, berapa tadi, 3,7 atau 3, berapa. Oke. Jadi lebih arahnya ke sana, tapi kira-kira ide-idenya alatnya kira-kira seperti mana tuh, yang kayak gini sih sebenarnya. Oke. Dan saya dengar dari teman-teman yang ini belum, kita lagi koordinasi semua nih sebenarnya. Ini kayaknya jadi menarik, terutama kalau LAA-nya bisa dipakai tadi ya, yang license assisted access apa tadi itu. Ya, license assisted access LAA itu dia turun ke bandnya Wi-Fi, jadi dia bisa main di 5,8 atau 2,4 atau penuh banget sih 5,8 lah kali ya. Ke 5,8 license assisted access, jadi dia pakai 5G di situ. Itu jadi menarik banget, 5G di Wi-Fi. Cuma nanti harus dia punya mekanismenya sih supaya nggak terlalu ganggu Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya tetap bisa hidup. Soalnya kalau 5G masuk, Wi-Fi bisa tewas sih sebenarnya. Wi-Fi-nya tewas di frekuensi itu. Jadi yang Wi-Fi lokal di 5,8 giga itu dipakai 5G sih sebenarnya, kayak gitu. Kira-kira itu yang menarik. Ini saya lagi belajar, saya bikin video aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan bahwa akan ada gerakan di dunia untuk membebaskan 5G sih sebenarnya. Jadi 5G-nya jadi unlicensed, private, tidak perlu pakai izin operator dari Kominfo. Kita bikin jaringan 5G sendiri, kira-kira kayak gitu. Cuman kalau mau sopan ya ngomong lah gitu. Karena untuk 5G kita perlu SIM card, perlu nomor telepon dan sebagainya sih sebenarnya gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang pergerakan untuk 5G di dunia, terutama untuk private 5G. Oke. Terima kasih.